Ini adalah uang kertas pecahan 20.000 ari-ari, pecahan terbesar di Madagaskar, yang di atasnya tercetak jelas gambar padi hibrida Tiongkok. Ada kisah mengharukan di balik ini. Para ahli Tiongkok menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk mengajari orang-orang Madagaskar menanam padi. Saat ini, luas area tanam padi di Madagaskar telah melampaui 70.000 hektar, yang membantu 700.000 orang terbebas dari kelaparan. Sebagai ungkapan terima kasih atas bantuan Tiongkok, Madagaskar sengaja mencetak pola padi hibrida Tiongkok pada uang kertas pecahan terbesar mereka. Pada tahun 2023, seorang pejabat dari Kementerian Pertanian Madagaskar mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa tanpa teknologi pertanian Tiongkok, pengembangan padi Madagaskar tidak akan begitu mengagumkan. Jadi, bagaimana Tiongkok melakukannya dan membuat 700.000 orang tidak lagi menderita kelaparan? Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan agar Anda dapat menerima semua video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Madagaskar terletak di barat daya Samudra Hindia, di seberang laut dari benua Afrika. Sebagai pulau terbesar di Afrika, Madagaskar memiliki populasi sekitar 30 juta jiwa, dan luas daratannya hampir 600.000 km persegi. Namun dalam beberapa puluh tahun terakhir, ekonomi negara ini sebagian besar bergantung pada pertanian, dengan lebih dari 80% penduduk terlibat dalam produksi pertanian, di antaranya padi merupakan salah satu tanaman terpenting. Sejauh yang saya ketahui, negara ini memiliki sekitar 2,9 juta hektar lahan pertanian, yang 1,5 juta hektar di antaranya ditanami padi, yang mencakup lebih dari setengah dari lahan pertanian. Karena Madagaskar memiliki tipe iklim yang sangat beragam, dengan hutan hujan tropis dan sabana tropis. Angin muson yang bertiup dari Samudra Hindia membawa banyak uap air, sehingga membentuk iklim hutan hujan yang lembab di pulau tersebut. Secara teori, kondisi geografis yang unik ini seharusnya memberi Madagaskar keuntungan besar dalam budidaya padi, dan berpotensi untuk menjadi negara penghasil padi. Namun, pada kenyataannya, Madagaskar adalah salah satu negara yang paling kurang berkembang di dunia, dan bahkan sering dilanda kelaparan hebat. Karena kurangnya benih padi berkualitas tinggi, produksi padi Madagaskar belum mampu memenuhi permintaan domestik. Rata-rata hasil panen padi negara tersebut hanya 2,5 hingga 3,5 ton per hektar. Selain itu, petani setempat sebagian besar mengandalkan metode pertanian tradisional, dan tidak memiliki teknologi dan peralatan pertanian modern, sehingga mengakibatkan rendahnya efisiensi produksi. Yang lebih serius adalah kekurangan dana, membuat banyak petani tidak mampu membeli pupuk dan herbisida yang diperlukan, yang selanjutnya melemahkan efisiensi penanaman mereka. Dalam satu dekade terakhir, Madagaskar kerap dilanda kekeringan, terutama pada tahun 2020, saat negara tersebut dilanda kekeringan terburuk dalam 40 tahun terakhir. Kekeringan tersebut berdampak langsung pada produksi pertanian, dan menyebabkan penurunan produksi pangan yang signifikan. Menurut statistik, tingkat kemiskinan di Madagaskar mencapai 70%, dan sekitar 30% wilayah tersebut menghadapi kekurangan pangan. Kemiskinan dan kelaparan telah mengancam banyak nyawa di negeri ini selama beberapa puluh tahun, dan bahkan 1 dari 5 anak telah meninggal karena kelaparan atau kekurangan gizi, dan hampir 2 juta orang menghadapi ancaman kelaparan. Meskipun negara-negara barat telah memberikan bantuan lebih dari 1,3 triliun rupiah kepada Madagaskar dalam beberapa dekade terakhir, tetapi bantuan ini belum secara mendasar memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Untungnya, pada KTT Beijing Forum Kerjasama Tiongkok-Afrika tahun 2006, Tiongkok berjanji untuk mendirikan 10 pusat teknologi pertanian di Afrika. Pada pertemuan puncak tersebut, para pemimpin Madagaskar menandatangani rencana bantuan pertanian selama 20 tahun dengan Tiongkok.
Untuk membantu Madagaskar mencapai tujuan swasembada pangan sesegera mungkin, Pusat Pengembangan Padi Hibrida yang dibantu oleh Tiongkok secara resmi diluncurkan pada tahun 2007. Sejak saat itu, lebih dari 20 pakar teknologi pertanian Tiongkok telah datang ke Madagaskar untuk melakukan penelitian ilmiah dan uji coba. Pada awalnya, para pakar pertanian Tiongkok percaya bahwa selama kualitas benih padi Madagaskar dan teknik pertanian ditingkatkan, masalah kelaparan di negara itu dapat diatasi. Namun, ketika para pakar ini datang ke Madagaskar, mereka menemukan bahwa masalahnya jauh lebih rumit dari yang diperkirakan. Karena perbedaan lingkungan alam seperti iklim dan tanah di berbagai negara, beberapa varietas padi yang tumbuh baik di Tiongkok tidak dapat tumbuh di sini. Wilayah di Madagaskar dengan kondisi iklim hutan hujan tropis yang cocok untuk ditanami, hanya mencakup 3% dari luas daratan negara tersebut. Sebagian besar wilayah negara ini ditutupi oleh padang pasir dan hutan, dan lahan yang cocok untuk lahan pertanian sangat terbatas. Yang lebih serius adalah erosi tanah dan badai pasir, yang dalam beberapa tahun terakhir telah membuat masalah penggurunan lahan pertanian semakin serius, yang selanjutnya membatasi pengembangan produksi pertanian. Menghadapi kesulitan lingkungan alam ini, para ahli pertanian Tiongkok segera menyadari bahwa tidak cukup hanya memperkenalkan benih berkualitas tinggi dan teknologi canggih. Dengan mempertimbangkan iklim dan kondisi tanah yang kompleks, mereka mulai mempelajari varietas padi yang dapat beradaptasi dengan lingkungan Madagaskar dan mengeksplorasi metode perbaikan dan perlindungan tanah yang efektif. Untuk menemukan basis percobaan padi hibrida yang paling cocok, tim ahli teknologi pertanian Tiongkok menjelajahi semua daerah penanaman padi di Madagaskar. Setelah 3 bulan bekerja keras, mereka akhirnya memilih 3 basis penanaman benih padi hibrida yang cocok untuk kondisi setempat, dan salah satu basisnya terletak di Tamatave. Tamatave dekat dengan Laut Cina Selatan Tiongkok, yang menjadikannya lokasi pengujian yang ideal untuk padi hibrida Tiongkok. Hasil per hektar percobaan padi hibrida di sini diharapkan mencapai 3 hingga 4 kali lipat dari padi konvensional lokal. Namun, ketika percobaan benar-benar dimulai, para ahli pertanian Tiongkok menemukan bahwa meskipun kondisi iklim di sini tidak ideal, kesulitan yang lebih besar adalah penduduk setempat tidak mempercayai padi hibrida dari Tiongkok. Mereka lebih suka terus menggunakan benih asli dan metode pertanian tradisional. Setelah sebulan bekerja keras, para ahli Tiongkok berhasil menyewa 5 hektar lahan dari para petani, yang sebagian besar merupakan sawah dan rawa yang telah lama ditinggalkan dan basah. Para ahli bekerja keras untuk membersihkan akar pohon, menggali parit untuk mengalirkan air, dan mengubah tanah terlantar ini menjadi ladang yang cocok untuk penanaman benih padi. Dalam prosesnya, mereka membudidayakan lebih dari 80 varietas padi dan terus-menerus menyaring dan mengujinya. Akhirnya, pada tahun 2012, 3 varietas padi hibrida yang dipilih dari Tamatave telah disetujui oleh pemerintah Madagaskar. Ini adalah pertama kalinya Tiongkok berhasil membudidayakan varietas padi hibrida di Afrika dan telah disetujui oleh pemerintah setempat. Untuk beradaptasi dengan lingkungan ekologi Madagaskar yang beragam, para ahli Tiongkok mengambil benih yang telah disetujui untuk menguji penanaman di seluruh pulau. Dari menabur, mengendalikan hama hingga memanen, para ahli turun langsung ke sawah untuk mengajar para petani setempat. Hingga tahun 2015, Madagaskar telah membudidayakan 5 varietas padi hibrida yang cocok untuk budidaya lokal. 3 di antaranya awalnya dikembangkan di Tamatave. Kini, tahap pertama proyek bantuan padi hibrida Tiongkok di Madagaskar telah selesai, dengan luas tanam kumulatif lebih dari 75.000 hektar, dan rata-rata 8 hingga 12 ton beras per hektar, yang hampir 3 kali lipat dari hasil varietas padi tradisional setempat.
Dengan bantuan berkelanjutan selama 10 tahun terakhir, para ahli pertanian Tiongkok telah menyelenggarakan ratusan kursus pelatihan di Madagaskar, melatih lebih dari 5.000 peserta pelatihan, dan secara tidak langsung mengajarkan teknik pertanian kepada lebih dari 50.000 petani. Menurut statistik, produksi padi Madagaskar telah mencapai terobosan bersejarah. Pada tahun 2022, rata-rata hasil panen padi per hektar negara tersebut telah mencapai 500 kg, dan produksi tahunan telah melampaui 2 juta ton. Dengan dukungan jangka panjang dari para ahli Tiongkok, padi hibrida menjadi semakin populer di kalangan petani di Madagaskar, dan area penanaman terus meluas. Banyak petani mengatakan bahwa padi hibrida lebih toleran terhadap kondisi iklim yang merugikan seperti kekeringan, yang secara signifikan meningkatkan hasil panen. Kementerian Pertanian Madagaskar mengatakan bahwa padi hibrida Tiongkok telah menghasilkan lebih dari 8 juta ton padi, yang memungkinkan 700.000 orang Madagaskar terbebas dari masalah kelaparan. Perlu disebutkan bahwa penanaman padi Madagaskar telah mencapai hasil yang memuaskan dan menarik lebih banyak mitra. Pada tahun 2018, sebuah perusahaan perdagangan besar di Madagaskar menandatangani perjanjian dengan perusahaan benih Tiongkok untuk mempromosikan padi hibrida. Di Morondava, area penanaman padi hibrida telah mencapai 400 hektar. Untuk lebih mempromosikan padi hibrida Tiongkok ke negara-negara Afrika lainnya, pada tahun 2019, Pusat Penelitian Rekayasa Padi Hibrida Tiongkok didirikan di Madagaskar. Ini adalah pusat penelitian padi hibrida pertama di Afrika yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Pusat ini tidak hanya melatih teknisi pertanian, tetapi juga secara sistematis mendukung perusahaan benih lokal, membangun jaringan penjualan, dan mengurangi biaya produksi benih, sehingga lebih banyak petani mampu membeli dan menggunakan benih padi hibrida kualitas tinggi. Sekarang, para ahli Tiongkok telah meramalkan bahwa 100.000 hektar padi hibrida di masa mendatang diharapkan dapat menyelesaikan masalah swasembada beras Madagaskar. Dalam waktu dekat, teknologi padi hibrida Tiongkok akan membantu Madagaskar mencapai peningkatan produksi biji-bijian, tidak hanya swasembada, tetapi bahkan dapat berubah dari negara pengimpor biji-bijian menjadi negara pengekspor. Madagaskar juga diharapkan menjadi negara Afrika pertama yang mengembangkan seluruh rantai industri padi hibrida, produksi benih, penanaman, pemrosesan, dan penjualan. Pada tahun 2023, selama kunjungan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Madagaskar ke Tiongkok, tahap kedua proyek teknologi padi hibrida dimulai, dan penanamannya direncanakan di 8 daerah penghasil beras di seluruh pulau. Kedua pihak juga akan semakin memperkuat kerjasama di bidang padi hibrida, dan mengekspor produk pertanian ke Tiongkok, untuk membantu Madagaskar memastikan ketahanan pangan, dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Padi hibrida Tiongkok tidak hanya membantu Madagaskar. Menurut statistik, luas tanam padi hibrida di dunia mencapai 8 juta hektar. Berdasarkan rata-rata peningkatan 8 ton padi per hektar, peningkatan produksi gabah per tahun mencapai 64 juta ton, yang berarti dapat memenuhi kebutuhan pangan 80 hingga 100 juta orang. Sebelum kita mengakhiri video hari ini, jangan lupa klik tombol berlangganan. Dengan cara ini, Anda akan menerima lebih banyak informasi tentang proyek terbaru kami.